اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاته والتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأرضعته أمه أياما ثم أرضعته صهيبة الأسلمية التي أعتقها أبو لهب حين وافته عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشرى. وأرضعته مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حفية. وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سراه. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بسلة وكسوة هي بها حرية إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح وواراه. قيل على دين قومها الفئة الجاهلية، وقيل أسلمت أثبت الخلاف ابن مندح وحكاه. ثم أرضعته الفتاة حليمة السعدية، وكان قد رد كل من القوم ثديها لفكرها وأباه. وأخصب عيشها بعد المحل قبل العشية، ودر ثدياها بدر در ألبنه اليمين منهما وألبن الآخر وأخاه. وأصبحت بعد الهزال والفقر غنية، وسمنت الشارف لديها والشياه، وانجاب عن جانبها كل ملمة ورزية. وطرزت سعد برد عيشها الهني ووشاه. أطير اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة والتسليم. وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية الربانية، فقام على قدميه في 3 ومشى في 5 وقويت في 9 من الشهور بفصيح النطق قواه. وشق الملكان صدره الشريف لديها وأخرجا منه علقة دموية، وأزالا منه حد الشيطان بالثلج وسلاه، وملآه حكمة ومعاني إيمانية. ثم خاطاه بخاتم النبوة ختماه، ووزناه فخرج بألف من أمته الأمة الخيرية. ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف منها نسباه. ثم ردت صلى الله عليه وسلم إلى أمه وهي به خير سهية، حذرا من أن يصاب بمصاب حادث تهشاه. ووفدت عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الودية، فحباها من هبائه الوافر بهباه. وقدمت عليه يوم حنين فقام إليها وأخذت الأريحية، وبسط لها من ردائه الشريف بساط بره ونداه. والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية، وقد أدهما في الصحابة جمع من ثقات الرواه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل. الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وأرضعته أمه أياما ثم أرضعته سويبة الأسلمية. وأرضعت lan nyusuihu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa ummuhu ibune Kanjeng Nabi ayaman mo pirang-pirang dina. Terus ibunya sendiri menyusui Nabi hanya hitungan hari. Suma ardoat mengkono menyusui hu ing Kanjeng Nabi sapa Suwaibah al-Aslamiyatu kan bangsa marga Aslamiyah. Allah dirupani Suwaibah aktakoha kang merdekakno ha ing Suwaibah sapa Abu Lahab bin sapa Abu Lahab. Hina waqat nalikane ngabari sapa Suwaibah hu ing Abdullah bin ing kamilatihi alikane lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di busyrohu kelawan ngekei berita miladin Nabi. Terus baiknya Abu Lahab secara spontan ketika diberitahu ponakane lahir, ini langsung merdekano Suwaibah al-Islamiyah dengan tujuan ben saged merumat Kanjeng Nabi. Jadi namanya pekerjaan yang diambil Hadin dihentikan sama sekali, dibebasno kan ngitmai Aminah muga gadah bayi sing berupa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ardoat mongko nyusui sapa Suwaibah hu ing Kanjeng Nabi. Fa ardoat mongko nyusui sapa Suwaibah hu ing Kanjeng Nabi ma'adniha semertane putrane Suwaibah rupane Masruhin Masruh wa Abi Salamah lan Abi Salamah. Lawa jauh te Suwaibah di lan Nabi ku hafiyatun banget sayangi. Wa ardoat lan nyusui sapa Suwaibah qablahu ing sedurunge Kanjeng Nabi. Nyusui Hamzah ing Sayyid Hamzah Allah dirupane Hamzah humida kang den puji fi nusrati dini ing dalem nulungi agama Islam apa surahu apa amale Sayyid Hamzah. Terus intine Kanjeng Nabi niku dulur rodoke Hamzah. Jadi Hamzah iku pamane Nabi sekaligus dulur napa rodoke Kanjeng Nabi. Mulane wonten cerita ketika Fathu Mekkah, ya ketika Fathu napa Mekkah niku putrine Sayyid Hamzah itu tersandra di Mekah. Bareng tersandra di Mekah, bareng Fathu Mekah marani Kanjeng Nabi. Berarti sakjane putrine Hamzah mek Nabi misanan. Eling-eling putrine Hamzah mek Kanjeng Nabi iku sanan mergo Muhammad bin Abdullah. Putrine Nabi binti apa putrine Hamzah binti Hamzah. Berarti mek Nabi napa? Misanan. Sakjane kan sah nikah, mesti misanan niku pun ajnabiyah napa? Ajnabiyah. Tapi ketika beberapa orang usul supaya dinikahi Nabi ngendikan innaha labnatu akhi minar radha'ah napa? Innaha labnatu akhi minar radha'ah. Jadi nak nganggo status misanan niku halal dinikah, tapi akhirnya putrine Hamzah ku minangka pernah ponaan mbek Nabi atas nama napa? Radha'ah. Niku mergo padha-padha Hamzah nate disusui sinten Suwaibah. Iki napa wa ardoat qablahu Hamzah alladzi humika fi nusratid dini surah. Jadi wa ardoat lan nyusui sapa Suwaibah qablahu sedurunge Nabi nyusui Hamzah ya Hamzah alladzi kang humika kang den puji fi nusratid dini ing dalem nulungi agama apa surahu apa tindak lampahe Hamzah. Terus kunane kula nu biasa nggih paman sak umur mbek ponakan niku mungkin niku biasane niku paman sangka ibu mbok enom utawa paman ruju. Wong Arab rata-rata garwane kan 4. Nak paman sangka mbok enom kan cek bocah. Kan kadang sak umur mbek ponakan. Kadang kan misalnya kados putrane Mbah Mun sing saking punya Maktian itu kan ujune kadang kami mbek putrane Gus Subak sing bar napa berarti paman mbek ponakan sak umur. Jadi itu eskal maksudnya Hamzah pamane Nabi kok periode disusuinya unda-undi mbek Kanjeng Nabi itu mungkin paham ya padahal Hamzah napa paman. Jadi apa wa ardoat qablahu Hamzah alladzi humida fi nusratid dini surah. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaqatu iku kirim sapa nabi ilaiha maring Suwaibah minal Madinah di samping kota Madinah disilatin kelawan sambung rahim. Mesti sering Nabi memberi hadiah wa kiswaten dan pakaian dia kang utawi siswa dia kelawan Suwaibah hariyatun itu banget pantese. Artinya ketika Nabi pun teng Medina, uripe mapan, ya seorang ngaji ketika Nabi di Medina, uripe mapan, segalanya lebih-lebih, itu sering ngirim paket, ngirim kiriman teng Suwaibah apa al-Islamiyah. Sebagai balas jasa pernah jadi ibu rodo atau berstatus ibu napa rodo. Itu napa wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilaiha minal Madinati bisilatin wa kiswatin hiya fiha hariyah. Ila an aurada tumeka yen to tumeka haikalah ing fisik utawa ing badane Suwaibah apa Raidul Manuni. Apa kematian. Sesuai maksud itu mriki apa Raidul Manuni apa kematian tumeka ad-doriha ing kuburan
ing kuburan wawar lan wis nutupi apa dari ing iki haikalah. Terus gampangane Kanjeng Nabi ngirimi hadiah kangge Suwaibah sampai Suwaibah kapundhut. Nggih bahasa balawe napa ila an aurada haikalaha raidul manunid doriha wawara sampai jasad Suwaibah dikalahkan oleh kematian dan dikuburkan. Nah tentu nak dikubur sini wawaroh lan nutupi apa dori. Bahasa lainnya kuburan apa abdori napa? Mana tentang beberapa makome ulama disebut dori hufulan. Mana ini pengganti kata kubur fulan. Ya eling-eling di antara bahasa Arab ya kubur napa dori. Wawaroh lan nutupi apa dori hu ing haikalah ya karuan. Kila den jawono pengene. Utawi Suwaibah ala dini kaumiha yang atase agamane kaume Suwaibah rupane al-fi'atil jahiliyati yaitu faham atau agama jahiliyah. Sebagian pendapat mengatakan Suwaibah itu sampai mati, sampai kabundut masih beragama al-fi'atil jahiliyah. Tapi wakilalan tindaun apa ngene, wakilalan tindaun apa ngene. Niki napa naibul fa'ile saking jumlah ya napa? Naibul fa'ile saking napa? Jumlah dari aslamat iku jumlah fi'il fa'il dados naibul fa'ile napa? Kila. Dadi nek maca ngene wakilalan tindaun apa ngene. Aslamat Islam sopo Suwaibah terus karena tadi kalau Suwaibah itu tidak Islam itu artinya apa? Ada bagian dari tubuh Suwaibah yaitu susunya apa? Suwaibah yang mengalir deras ke jasadnya Nabi. Yaitu nggak boleh dalam perasaan kita, dalam perasaan ahli sunnah wal jamaahnya biar semua yang menjadi fisiknya Nabi itu dari seorang muslimah. Makanya kita ngikuti kaul yang wakilah aslamat. Apa wakilah aslamat? Karena apa? Dengan Suwaibah Islam artinya apa? Nabi sebagian tubuhnya Nabi kan coro dohir kan terbentuk dari susunya Suwaibah. Mulanya kita ngikuti kaul sing wakilah aslamat. Apa wakilah aslamat? Nah kalau sampean tanya, lalu sebelum Nabi jadi Nabi kan belum bisa dikatakan Islam. Lah itu tidak masalah. Berarti masih alal fitrotis salimah, apa? Alal fitrotis salimah. Beberapa orang itu masih mengikuti fitroe Nabi Ibrahim, meskipun belum datang Islam. Lain Abdul Muthalib ada tradisi, apa toa, paham ya? Ada tradisi mengkhitani kanjeng Nabi. Berarti ono baqiyatun min millati apa Ibrahim. Nah, Suwaibah juga gitu, isowae ada baqiyah, sangka tradisi millati apa Ibrahim. Nah setelah Nabi dados Nabi diambai Islam. Wakila nopo aslamat. Nah kita tentu mengikuti kaul sing wakila nopo aslamat karena itu secara nurani lebih gampang. Karena kita tidak ingin ada susu min kafirotin dari orang kafir mengalir ke tubuh kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi kita mengikuti kaul sing nopo wakila aslamat. Asbatan netepno al-khilafah ing khilaf. Asbatan netepno al-khilafah ing khilaf sapa Ibnu Mandah sapa Ibnu Mandah wa hakalan cerita sapa Ibnu Mandah ing khilaf. Mun kita. Terus nate niswi Nabi satu ibunya ya tapi hanya beberapa hari terus kemudian Suwaibah al-Aslamiyah. Paham ya? Terus yang menyusui ketika Tumartu'at mengkono nyusui ing kanjeng Nabi sapa al-fatatu tanom rupane kalimatut sadiyah kalimat sadiyah. Ini yang paling populer. Akhirnya yang paling populer murdi ae Nabi Halimah As-Sa'diyah. Sajane niku penyusu ketiga napa? Karena pertama siapa? Ibunya sendiri, terus Suwaibah napa? Al-Aslamiyah, ketiga Halimah As-Sa'diyah. Wa kana lan ana sapa wa kana qatratan. Wa kana lan ana posaan. Sa'anu satu fakta. Wa kana ayyisa'nu. Wa kana lan ana apa kelakuan iku ngene iku qatratan. Jadi kados sing kula terangkan nggih. Domir sa'an adalah domir al-mufassar di jumlatin ba'dahu. Jadi wakana lan ono posaan ayil amrul waqi' kejadiannya begini kumene qadrodda kullu minal qaumi sabyaha li faqriha wa apa. Fakta yang terjadi adalah Halimah adalah orang yang menawarkan jasa menyusui kemudian karena dia fakir ditolak suku-sukuku res. Karena kalau penyusu itu fakir kan kurang gizi. Kalau kurang gizi susunya kurang baik. Nah itu sehingga Halimah itu menawarkan jasa menyusui di Quraisy itu ditolak. Ini bahwa kana qadrodda kullum minal qaumi fatyaha ifakriha wa ada. Wa kana lan ana posaan iku qadrodda teman-teman nolak sapa kulun saben-saben suci minal qaumi sanging kaum fatyaha ing susuane Halimah.
di fakriha karena fakir Halimah. Wa aba lan masapa kulun nal qaumi wa aba lan masapa kulun nal qaumi ngemoi hu ing satyaha. Tapi sakwise nyusui Kanjeng Nabi fa akhsoba mongko dadi gemah ripah. Dadi makmur. Akhsob ku maknane makmur. Khosoban maknane apa? Makmur. Fa akhsoba mongko dadi makmur. Apa aisyuha kehidupane Halimah. Ba'dal mahli sakwise paceklik. Oleh makmur qoblal asyati sedurunge nganti sore. Itu barokah Kanjeng Nabi. Jadi ketika Sayyidah Aminah memutuskan sinten Kanjeng Nabi disusui sinten Halimah As-Sa'diyah pagi menyusui tidak sampai sore hidupnya sudah penuh berkah. Itu apa? Fa akhsoba aisyura ba'dal mahli qoblal asyah. Mahlin maknane paceklik. Jadi macane mboten mahalin lha apa? Mahlin ini paceklik atau masa-masa sulit. Wadar rolan dadi deres apa sadia ha kalau kata sadia ni terus nonnya dibuang karena mundoh ya nonnya dibuang karena apa mundoh wadar rolan dadi napa deres apa sadia ha apa susune Halimah bidur ridarin kelawan deres sing penanan albana ingkang nyusui ingkang Nabi apa aliyane susu sing sisi kanan ning rumah sanging sadia wa alban alan menyusui apa al-akharu susu sing liya akharu ing dulur rondoke Nabi. Terus singkat cerita kira setengah lagunya Habib Syekh. Memang orang Arab gak ada tradisi kalau punya anak kecil itu tidak disusui ibunya saja tapi menyewakan orang-orang perempuan yang menyusui. Itu katanya dalam filosofi orang Quraisy supaya anaknya tidak angkuh karena ada unsur sekian dalam tubuh anak tadi ya tentu ada unsur Quraisy karena putrane wong napa Quraisy tapi dalam tubuhnya mengalir susu-susu dari kabilah-kabilah masyarakat biasa sehingga ada kearifan untuk berkawan dengan orang-orang apa biasa itu memang tradisi bahkan tidak sekedar menyusui disuruh bawa ke kampungnya apa kados Kanjeng Nabi kan akhirnya hidup di Bani Sa'din satu kampung terbelakang yang terbelakang artinya terbelakang itu jauh dari hadoroh, dari kehidupan kota. Tapi bukan terbelakang moralnya, betul. Tentu Nabi dipilihkan kawasan yang moralnya bagus. Tapi secara peradaban tidak ada. Hingga akhirnya Nabi nyonsewu ya angkon wedhus, ya boleh kayu. Karena memang dididik dengan standar awam. Ini ku teng keluarga Halimatus Sa'diyah. Jadi paham ini ku pun kasus cerita-cerita tentang kerajaan Jawa kan ngoten iki. Kalau putra mahkota dititipno resi sing hidup di kampung. Akhirnya putra mahkota itu angon wedhus, golek kayu, macam-macam. Sehingga dia merasakan empati hidupnya orang awam, orang awam. Nanti kalau jadi raja, ngerti kehidupan masyarakat. Sama untuk film-film kuno kan waktu ini, putra mahkota biasanya dipasrahkan seorang resi, yang resi itu berkehidupan awam, berkehidupan aliran di duwe, kadang harus ipre-ipre, nyari kayu, nyari macam-macam. Nah, itu hanya Nabi juga ngalami situ, makanya Nabi angon wedhus. Bahkan keluarga Halimah Sa'diyah itu untuk punya uang harus ngangon wedhus ke keluarga orang lain dapat bayaran. Nabi akhirnya ikut karena itu tradisi yang diikuti keluarga besar Halimah Sa'diyah. Kene napa jenenge yen pun mata. Wa asbahat lan dadi sapa Halimah Sa'diyah ba'dal hidali to sause kuru wal fakir lan sause fakir dadi iku waniatan dadi wong wedok sing sugih. Termasuk baru kayak nabinya wasa minat dan ujuk-ujuk jadi lemu. Saminat itu maknanya lemu. Opo asyarifu onto lah saya ono ingwae Halimah. Wasyahu dan pira-pira wedhus. Jadi semua yang terkait Halimah, cek ontane, cek wedhuse kabeh terus makmur kabeh. Dan itu penting bagi orang Arab karena orang Arab itu hanya mendapat gizi itu dari onto-onto sing lemu. Mereka orang Arab itu gizine itu mau ngombe apa? Susu. Nah ini gini cerita-cerita hijrah, ya, cerita-cerita apa? Hijrah ketika Nabi ngetem, ya, atau standby tenggene gua sur, ya, niku Asma binti Abi Bakar pura-pura angon apa? Unta, pura-pura angon unta, mulia terlambat, karena unta ini yang penyuplai susu yang diminum Rasulullah kalian Abu Bakar. Kamu kebayang kan di padang pasir gak ada apa-apa. Kalau banyu, kalau apa, jadi bergawa untuk ngalor ngidul itu memang bawa minuman, artinya bawa minuman itu susunya apa?
unta sekaligus makanan. Jadi susunya unta kan selain untuk minuman sekaligus berfungsi apa? Makanan. Makanya kalau perjalanan jauh mesti nggawa unta wedok, mergo nggawa susu akeh. Dan unta itu paling kuat minum. Nah, minum beberapa galon terus enggak minum beberapa hari. Susunya tetap mengalir. Nah, itu jadi kehidupannya wong Arab, namun jadi kehidupannya apa? Wong Arab. Mane wasa minasyarifu latiha wasya. Wanjabalan dadi ilang atau jadi kabuka, ya injaba lan jadi ilang atau jadi kabuka, jadi terhibak anjani dia saking sisine Halimah apa kullu mulimatin apa saben-saben barang sing repot walau siatin lan pira-pira musibah. Jadi gampangane keluarga Halimah As-Sa'diyah sausé ngrumat Nabi itu problem-problem kehidupan menjadi hilang sama sekali. Itu bahasa Balawen apa wanjaba anjani kira kullu mulimatin warisia. Wator roza sa'du. Ini kan istilah-istilah Balawen. Wator rozalan ngenam, mesti ngenamu membentuk apa as-sa'du apa kebejanan. Ngenam atau membentuk burda Aisyah yang kemule kehidupannya Halimah. Al-hani kang nyaman bahwa salan menghias apa as-sa'du ing Aisyah. Artinya kehidupan Halimah As-Sa'diyah setelah merumah Kanjeng Nabi itu bagaikan dihias, dienam, dirajut oleh semua kebahagiaan. Jadi semua kebahagiaan itu merajut nenggone kehidupan ini sinten Halimah As-Sa'diyah. Itu bahasa Arab napa? Wa qarrata sa'du burda Aisyah al-hani wa wasa. Waktu pisan kasih kendenan dan enggak salah waktu kalian itu wa ardu ummuhu ayam. أكد اللهم قدره الكريم بعرف كريم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأرضعته أمه أياما ثم أرضعته سويبة الأسلمية التي أعتقها أبو لهب حين وفده عند ميلته عليه الصلاة والسلام ببشرى وأرض عنه مع ابنها مشروح وأبي سلمة وهي به حفية وأرض عن قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين شراه وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بسلة وكسوة هي بها حرية إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح ووراه قيل على دين قومها الفئة الجاهلية وقيل أسلمت أثبت الخلافة ابن مندى وحكى ثم أرضعته الفتاة حليمة السعدية وكان قد رد كل من القوم ثديها لفقرها وأباه وأحصب عيشها بعد المحل قبل العشية وتر ثديها بتر ألبناه اليمين منهما وألبن الآخر أخاه وأصبحت بعد الهزال والفقر غنية وسمنت سارفلتيها وشيا وانجب عن جانبها كل ملمة ورزية وطرزت ذات كرت عيشها الهني ووشاه Kalau terus nanti termasuk hikmahnya Kanjeng Nabi nate sugeng nanti berkehidupan bersama Halimah itu tentang kitab-kitab diterangkan tentang As-Syama'il, tentang kitab-kitab tentang sarah-sarah termasuk kitab Syekh Nawawi. Itu diterangkan suatu saat Nabi pagi-pagi itu kesepian, terus tanya sama ibunya, Ibu Rodok, ya Umi, saudara-saudara saya di mana? Terus dijawab sampai Halimah semuanya sedang mengembala kambing di hutan di belantara, ya kira-kira 2 atau 3 kilo. Terus dawuh Kanjeng Nabi, ya Umi ma'an softu, saya tidak termasuk orang yang baik, yang insof. Maksudnya insof itu menyadari. Kenapa ya waladi? Ya karena saudara-saudara saya kesulitan menggembala kambing, sementara saya di rumah tinggal minum susunya. Ini ma'an softu, saya kurang fair, saya kurang bijak. Terjadi Halimah, kamu terlalu ganteng, terlalu sempurna, pasti potensi diculik. Karena dulu kan nggak ada polisi, nggak ada tentara. Jadi kalau ada orang ganteng, rawan diculik, kemudian dijadikan budak. Saya tidak akan mengizinkan kamu ikut menggembala kambing karena potensi diculik. Nah, semenjak itu Nabi yang menghentikan
hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi semenjak kalimat kaget. Karena itu kalimat pertama yang didengar tentang nilai-nilai apa religi hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sudah saya pasti dicukupi oleh Allah. Akhirnya diberi izin untuk ikut apa menggembala. Nah, ikut menggembala ini kemudian saudara-saudaranya menyaksikan banyak keajaiban Nabi. Ada daerah yang banyak harimaunya, banyak al-wuhus, hewan-hewan galak. Ternyata nemuin Nabi kirim salam. Beberapa pohon dan bebatuan kirim salam bahwa kamu ya Muhammad calon Nabi. Sehingga kampung Bani Sa'd ini termasuk kampung yang awal-awal mengizinkan kalau Muhammad ini calon Nabi akhir zaman. Karena banyak saudaranya yang menangi apa, beberapa batu, beberapa pohon apa, kirim salam. Dan itu sing di nasidna terus maro aina la isahanat bisyura illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallallahu alaika. Terus apa? Sampai cari saya tiba wadzabu wal ghazalah yasyadani la kafir bisalah. Terus ketika ketemu hewan dog, ketemu ikan, ketemu beberapa hewan, semuanya berhenti asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Terus ini pelajaran bagi kita bahwa kearifan. Makanya cerita-cerita Rojo dulu itu bagus. Baik film Cina maupun film Indonesia kan ada gambarannya kalau putra mahkota itu kan dirawat resi yang benar-benar awam. Resi sendiri kan rata-rata kan kehidupannya awam. Artinya kalau untuk tadi apa masak ada boleh kayu macam-macam. Nah, itu dilakukan oleh putra mahkota sehingga nanti kalau dia jadi raja bijak karena alami seperti ini. Nah, suku Quraisy itu suku yang sangat-sangat luar biasa. Termasuk di anak-anaknya memang dititipkan orang-orang yang masih gagah, masih apa ya? Tadi masih orisinil apa? Masih orisinil. Itu termasuk kanjeng Nabi piyambak, bukan sekedar disusui Halimah, memang terus dititipkan di komunitas Kalimatus. Jadi ya memang benar-benar hidup di kampung, tidak di suku apa? Quraisy. Paham ya, Mas? Jadi jelas ya terus benar-benar Nabi berkehidupan ala mereka sehingga roh rasanya kangelane yang menurut macam-macam. Pun terusnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam iku yasidku lan ana sapa nabi yasidku. Iku berkembang sapa nabi fil yaumi ing dalam sedina sabab sobi kaya perkembangane cilik fisari ing dalam tawulan. Di ena yaten kelan pertolongan robbani yaten bangsa kepangeranan. Pakoma mongko jumeneng sapa nabi ala kodame ing atase jamaan loro nabi. Ya ala kodame ini ya nek dibuang mergo napa mundur teng kodame iki. Dadi nabi iso ngadeg fi salasin. Umumnya orang itu kan iso mlaku misalnya umur 9 bulan. Nabi cukup 3 bulan. Wa masa fi khamsin ya. Kalau tadi umumnya iso mlaku kan berapa? Mboten mlaku. Tahun paling cepat 9 bulan. Wa masa fi khamsin nabi iso tindak fi khamsin wa qawiyat fi tis'in. Jadi kamane Nabi mulai andan-andan iso berdiri 3 bulan ya. Terus kuat tenan saged mlaku fi tis'in minas syuhur. Umumnya bayi kan jalan setahun, Nabi cukup dinten 9 bulan. Di fasihin nutki kelawan wis fase ngendikane kuwahu terus sampai kuwan nutki. Jadi Nabi boten ate belo, dari mulai cilik pun boten belo. Memang ya wis aja iki napa bi fasihin nutki kuat. Wasak kolan bedel utawa buka sapa al malakani malaikat loro sadrohu ing dadane Nabi asyari kang mulya. Ladaiha ana ing ngarepe Halimah. Jadi Halimah sempat kaget-kagetnya ketika melihat 2 orang sing bedel dadane Kanjeng Nabi membuka dadanya Nabi. Iku Halimah ngerti, perso dilihat dari jauh tapi orang Jawa itu orang Jawa telelekan. Maksudnya menghalangi serai wong 2 orang itu sangat ganteng, ada nurnya, sehingga Halimah mendelok. Dan beliau nganggep itu kematiannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata wa akhraja lan ngetokno sapa al malakani wa akhraja lan ngetokno sapa al malakani min sange Nabi ala kotan sing segumpal jamawiyatan yang poso teh. Wa ajala lan ngilangi sapa al malakani min sange Nabi ngilangi khasnya setan ing jatah anane setan. Jadi senajan to Kanjeng Nabi orang pilihan, desain tubuhnya secara lahir seorang lagi bukan secara hakikat ya, seorang lagi ya. Nabi orang yang sempurna, semua tubuhnya nur ya, semua tubuhnya. Tapi dia Nabi itu seorang manusia, maka secara lahir diberi desain yang di situ seakan-akan ada bentuk hadus syaitan. Nah, hadus syaitan itu diambil oleh 2 malaikat.
Ya, tapi itu saya ulang lagi itu secara zahir hakikatnya itu tidak ada. Tapi karena Nabi seorang manusia tetap didesain seakan-akan ada hadis syaitan. Nah, ini kembali diterangkan seperti wasyaqqal malakani sadrahu syarif ladaya wa akhraja minhu alaqatan jamawiyah wa azala minhu hadis syaitan. Wa azala lan ngilangi sapa al malakani min saking Nabi hadis syaitan ing bagian jatah setan. Wa bisal silang kelawan salju wa salah ngebiti sapa malakani ku ing Kanjeng Nabi. Jadi niki kedah kita iman senajan to orang boleh punya sudut pandang yang beda ya, punya sudut pandang yang beda. Lalu kalau bolak-balik matur ya nak simput duro itu kelebihannya ning iskun itu Bronto. Sayyid Ali Al-Habsyi itu enggak percaya peristiwa itu terjadi. Beliau ngendikan ketika dua malaikat membedah dadane Nabi itu murni menambahkan hikmah. Tidak boleh ada cerita bahwa di situ dua malaikat mengambil hadis setan karena Nabi tidak pernah didesain punya hadis setan. Cara pikirannya Sayyid Ali Al-Habsyi. Jadi wama akhraja minhu apa satu sih. Jadi saya ulang lagi ya. Cara pikirannya Habib Ali Al-Habsyi itu malaikat mengoperasi Nabi ketika masih di Bani Sa'din atau di Halimati Sa'diyah itu murni mau menambahkan hikmatan keimanan, tidak mengambil hadis setan karena Nabi tidak pernah didesain punya hadis setan. Tapi kita yang hormat sama Habib Ali Al-Habsyi, tentu beliau orang yang luar biasa. Tapi imam terjanji juga Sayyid, ya putunya Kanjeng Nabi. Sayyid Ar-Bajanji, ya Sayyid putunya Nabi. Beliau lebih sesuai pendapat ahli hadis. Di Sahih Muslim di beberapa hadis memang diistilahkan seperti itu. Saya ulang lagi ya, bukan hakikat ya, diistilahkan seperti itu. Bahwa Nabi ya punya hadis setan. Tapi saya ulang lagi, diistilahkan seperti itu. Beda loh ya, itu bukan hakikat apa, diistilahkan seperti itu. Ya karena Nabi kan tetap manusia. Nisbatnya misalnya Nabi habis kumpul dengan istrinya ya tetap mandi junub. Meskipun Nabi sebagai nur, harusnya kalau nuruti itu kan nggak perlu mandi karena tidak tuh. Ketika beliau wafat ya secara prosedur syariat ya dimandikan. Nggak bisa kata Nabi suci itu nggak perlu dimandikan. Nah kalau melihat ini saya berjanji terus beberapa kitab hadis lebih sesuai dengan bahirus syariah. Makanya kita ya sudah legowo mawon ya jadi ngikuti Habib Ali legowo itu nggak masalah. Semua itu ya madoh malam Kanjeng nanti ngikuti berjanji ya nggak masalah. Nanti repot tuh gue nggak paham kabeh. Kok moco ini global gradul nggak paham. Dari itu terus mayoran. Mulutan awal semacamnya global gradul nggak paham mulai berkat untuk loro. Muka-muka sepura pengiran, no? Saya moco nih global gradul loro apa? Sekarang mulai berkat loro. Mubalnya kayak mulai untuk sana. Mono yo urip alhamdulillah. Dan itu ada perdebatan panjang. Cara Habib Ali Al-Habsyi sing aran Sintu Duro. Nabi itu tidak pernah didesain ada alakotan Jamaliyah sehingga nggak perlu ada proses mengeluarkan hadis setan. Jadi dioperasi yang murni menambahkan nuron wa hikmatan. Itu juga sah, napa? Sah karena memang Nabi khuliqa nuron dari awal desainnya adalah nur. Tapi Sayyid berjanji juga beliau cucu Nabi juga sah. Pergi, napa? Cara berpikir beliau, biaya meskipun Nabi sempurna itu didesain umumnya wong, napa? Didesain umumnya wong. Jadi secara lahir ya ono alakotan Jamawiyah terus diambil. Dan itu sesuai riwayat-riwayat hadis memang teks-teks hadis seperti itu. Paham ya? Mengenai memiliki di Islam apa? Wa akhraja minhu alakotan Jamawiyah wa azala minhu hadis syaitan wa bisalki wa salam ya. Terus kalau saya berjanji memang semua ulama meyakini saya tentang tulisan-tulisan dia saja. Tapi yang jelas niku sementing ditulis ahlul ilmi, ya sementing ditulis ahlul ilmi. Nah, sing nulis ahlul ilmi kita iman. Terus sampai membayang Nabi kaya umumnya wong terus kelakuannya kaya umumnya wong boten ngarang. Umumnya wong itu desain, hanya desain tubuh. Nah, perilakunya spesial, semua fisiknya ya. Bisa, misalnya umumnya wong maksudnya ya punya wajah, punya dua mata, punya. Tapi coba ngurus Nabi elek kok kowe ora mungkin. Berarti kaya umumnya wong agak pati ganteng yo boten itu tetap spesial, apa? Muhammadun basarun lakal basar. Makanya ya sudah seperti itu.
Ya paham ya, jadi nak cara Habib Ali Al-Habsyi dan Simtud Duror dan itu sah mendikan ya, dua malaikat itu sama sekali tidak mengambil hadzal syaitan karena itu tidak ada pada tubuh Kanjeng. Jadi nak cara pikiran Imam Ghazali secara lahir, saya ulang lagi bukan secara hakikat, secara lahir karena Nabi ditakdir seorang manusia tetap cara zahir ada hadis syaitan. Kayak Nabi ketika hubungan suami istri ya kecelok junub, maka beliau harus mandi. Ketika wafat ya kecelok wajib dimandikan meskipun sudah suci. Tapi itu kabeh ijro'an di zahiril ahkam, paham ya? Ijro'an di zahiril ahkam. Tapi hakikatnya Nabi tetap nur, ingat ya? Paham ya? Jadi kamane kok umpama kita menangi Nabi ketika wafat kok ngedusi Nabi, tetap kita yakin ngedusi dengan makna zahirus syariah. Tapi kita sendiri sudah yakin beliau nur sing layak taju ilal husli, tidak butuh diman. Tapi secara syariat tentu kita mandikan. Nah, jadi itu pikiran di sini Imam Allah Ghazali. Makanya beliau tetap mandikan apa? Wa azala minhu hadz syaitan wa bisalji wa salam. Wa mala'ahu ini kita aslinya ya, makanya dikasih alif panjang. Wa mala'a, paham ya, dikasih alif apa? Panjang. Wa mala'a lan ngebai sapa al malakani. Ya wa mala'a lan ngebai sapa malakani ing Nabi dikebai hikmatan ing hikmah wa ma'aniya nggih niki fathah betok mergo apa aful harokat hikmatan ing hikmah wa ma'aniya lan pira-pira maknawi imaniatan kang iman. Kemudian hati itu diisi hikmah dan makna-makna keimanan. Jadi Kanjeng Nabi itu didesain sedemikian detail sehingga hati ini mau penuh dengan iman. Summa khoto mongko dijahit sapa al malakani. Ini maknane khoto jahit nang khoto yakli itu khaiton. Mulane bola itu bahasa Arab khaiton mergo alat jahit. Khoto ini berhubung tasniyah nama khoto mongko jahit sapa al malakani ing Nabi. Sakwise gajane disuwek dijahit. Jadi kan nunjukno nak Allah niku ijra iku menurut hukum zahir. Sakjane malaikat kan bedele ya tetap nganggo peso. Barang ingin pulih ya dijahit. Sakjane kudratullah tanpa itu kan bisa. Karena Allah ingin bahwa seorang nabi pun diperlakukan sebagai umumnya orang. Kalau buka ya pakai peso. Kalau mau iltiam, mau sambung lagi ya dijahit. Ora terus diusap walaupun kaya pun dukun-dukun itu boten. Paham ya? Tapi kabeh iku kaya apa al-a'rad al-basariyah kayak desain umum. Napa kayak desain umum ya bisa. Wa fi khatamin nubuwati lan kelawan stempel kenabian khatama nyetempel sapa al-malakani hu ing Kanjeng Nabi. Jadi walhasil baru saat itu nak cara kitab niki saat itu juga baru Nabi disestempel nanti alamat khatamin nubuwah. Tapi jelas ini masih kecil ketika hidup di Halimatis Sa'diyah. Jadi kila Nabi dibedel 2 kali, wakila 3, ada khilafnya ulama. Yang kedua ya sudah besar ketika mau dimi'rajkan apa? Mau dimi'rajkan. Wa wazana lan nimbang sapa al malakani ku ing Nabi. Wa wazana lan nimbang sapa al malakani ku ing Nabi farajaha. Mongko ngunjoni sapa Nabi, ngungguli sapa Nabi di alfin kelawan 1000 min ummati sang umat Nabi al ummatul khairiyah yaiku umat sing apik. Jadi gambarnya kebaikannya Nabi diukur dengan ribuan umatnya yang baik, tentu masih unggul dengan apa kebaikannya Kanjeng Nabi. Jadi satu Rasulullah itu dibanding ribuan umatnya yang baik, tentu masih rojaha. Dan apa kebaikannya Kanjeng Nabi itu apa farojaha bi alfin min ummatihil ummatil khairiyah. Ya tentu dibanding umat yang baik. Nah wong elek kan gak ono nilainya, napa mboten enten nilai. Wana sa'alan tumbuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala asmalil ausofi ing atase sempurnane sifat min halisi baru mulai cilik cilik Nabi. Jadi Nabi mulai cilik itu wis sempurna. Jadi ora tau nyolong, ora tau macam-macam. Jadi ora tau terus Nabi terus orang ganteng. Wong Nabi mulai cilik yo ganteng perilakune yo ganteng fisike. Iki jenenge apa? Ala asmalil ausofi min halisi baru mulai kecil sudah wajah yang ganteng, perilakunya yang ganteng. Sumarotat, boleh kumpul cerita kita. Sumarotat mengkondisi balik nosopo Halimah, hu ing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ila umihi maring ibune si Kanjeng Nabi. Sausai ketok dewasa, ketok perilakunya sudah kayak umumnya orang, yaitu bertanggung jawab terhadap proses-proses sosial, termasuk melo angon dulur-dulur rodok, dari itu dibalik. No.
Jadi ku hebatnya suku Quraisy. Kulon cara ana ngono niku kulo setuju. Artinya cara saiki jek ana wong duwe to sing alim terus uripe ku ngarit angon kulo gelem ditepanak. Mari rata-rata ora pinter ya kok. Kadang malah luwih kedonyan timbang wong kutok. Sampe nunggoni sapi ini wis. Sapi rumahe kawin lagi jarak kawin. Penang anak ribet tapi dititipi anak ya kok ribet. Jadi penting setiap anak yang ngomong sing original. Tapi lagi wong desa luwih betul. Jadi sangat. Jadi malah ribet. Nak dhisik iku cara kula setuju adat suku Quraisy. Bayangno misalnya sampean anak tokoh urip ning Quraisy. Tahu-tahu semua orang menghormati, semua orang muja-muja. Kan anak ini tidak punya kearifan. Karena di situ menolong desa, terus kehidupan normal, angon wedhus, terus kepengen masak ya boleh kayu, kepengen itu kan melahirkan apa? Kearifan. Itu yang dilakukan suku Quraisy. Sehingga Nabi yo ngalami kehidupan normal. Mulane orang Jawa itu roh susahe wong cilik napa roh susahe wong cilik. Kowe ora usah niru ngono kowe wong cilik asli, ora usah dititipno wis asli wong cilik. Ono nek kaya kula kepen dititipno melarat iki melarat. Ora usah dititipno aneh-aneh itu. Wis asli no. Sumarodat sallallahu alaihi wasallam ila ummi wa hiya utai Halimah di iklan kanjeng Nabi wa risakhiyatene ora legowo. Orang lomo mana rasa. Jadi wayai mengembalikan ke ibunya tapi dengan perasaan berat hati. Jadi kamane kontraknya wis selesai. Tentu karena Halimah wis cocok dengan kanjeng Nabi kira dasekno di wayai bihi wa iru takhiyah. Halimah tidak legowo. Kalau jawane kadung cocok wis dianggap anake dhewe jebule harus kembali. Mengenai cerdas Nabi waria bihi wairu takhiyah wa ya Aminah di lawan Nabi birrabti ila ummi dikembalikan ke ibunya yuri takhiyatin ora legowo. Hadaran korona wedi min ayyi soba enggen togen untuk musibah sapa Nabi di musibah lan musibah hadisin kang anyar taksa kang kuwatir sapa Halimah ru ing kanjeng Nabi. Jadi sakwise ana peristiwa Nabi dibedal ning ngarepe Halimah kan nyuwun sewu kan mboten nabi, mboten tiyang samawi, kan yo kaget. Engko nang ngono meneh, ana ngalami ngono kok mati tenan aku sing tanggung jawab. Jadi bar peristiwa iku terus dibalekno kanjeng Nabi. Paham ya mergo apa? Engko nang ngono tenan, mati tenan, saiki kan aku tanggung jawab. Iki dinapa hadaron min ayyi soba bi musabin hadisin aksa. Jadi kamane bar peristiwa Halimah menyaksikan sendiri. Nabi dibedel, terus akhirnya kan trauma, cara Jawa napa? Trauma. Iki tak balekno wae engko nak ngono nah kabudut tenan piye? Lha iku dinapa? Hadaron min ayyi soba bi musabin hadisin aksa. Oh, dadi tak bantu, ben nak muludan ora benak. Tak bantu maknane, dadi nak maca rontok nangis kok wong paham. Mangkel wong, wis macane grotal kae mulai ndok apa? Berkah loro, baleke ndok sangu bar, cerita foto orang paham, masuk kaji Nabi masuk bio, orang paham, masuk Allah maulid berkah untuk loro ya berkah. Tapi ini orang paham berarti sembrono. Ya tapi serapa kok, dia rame-rame Islam no. Kalau bagian orang alim, bagian nerang, semoga barokah. Jelas sembrono lah, maksudnya yo paham tidak nih maksudnya. Bencong no. Kenapa di rumah Halimah tadi ya filosofinya begini dan lumayan kan. Terus luwih simpati, kanjeng Nabi tambah simpati. Betapa suku Quraisy itu suku yang sangat bijak. Itu tadi beliau itu orang yang sangat rofahiyah, gemah-rifah, loginawi. Tapi khawatir itu merenggut kearifan anak cucunya. Sehingga untuk tetap arif dititip-titipkan di kampung yang masih sosialnya bagus. Ya, itu cerita-cerita itu artinya kalau ada di Cina, di Jawa, kalau putra mahkota di Titip Norosi, kemudian berkehidupan ala orang awam, itu tetap kalah dulu dengan kearifannya suku Quraisy. Suku Quraisy jauh sebelum itu sudah melakukan itu, paham ya? Jadi titip anaknya. Nggak lah ngomong ya, ngomong duit itu, angon suapin, semua temu health. Soalnya rata itu, itu benar. Paling tidak sampai tidak itu, akan tempat sapi ini. Nah, rata-rata saya ini setelah itu ngaji. Mau sapi ini rumahnya kawin, kok dikawin.
Kuwi ono lanangan sapi ra ono tundano mantri sementing ana. Emang cari titik-titik anak ya ribet toh. Muhadzab kok moto judule ora apa. Ya tapi itu ayah itu zaman itu tunggu menunggu umat kajian hadis kumpul selamat kabeh. Wa wafadat alaihi Halimah fi ayyami Khadijah sayyidatul wadiyah. Jadi Halimah itu ternyata nganti sepuh. Tetes ngantos Nabi nikah kalian Khadijah itu Halimah cek sugeng. Jadi Nabi nikah Khadijah kan umur 20, bener? Umur 25. Itu beberapa kali Halimah cara saiki miliki anak rodoe ke Khadijah. Jadi kamarnya Khadijah kayak mantune Halimah, napa? Saya ulang lagi ya, Nabi ketika nikah dengan Khadijah itu beberapa kali Halimah main ke Khadijah. Berarti miliki mantu, miliki anak napa? Rodok. Paham ya? Wawa padatlan ngirimi kau datang. Waktu ini maknanya delegasi. Rawuh itu rawuh. Maknanya darah ini Wufudur Rahman. Apa? Delegasi. Wufud itu maknanya delegasi. Wawa padatlan rawuh alaihi ngatasi Nabi sopo Halimah tu Halimah di ayami Khadijah. Tinggal hari-hari Nabi wis untuk garwa Khadijah as-sayyidah rupanya tuan wedok al-wadiyah kang banget ayine. Jadi Khadijah adalah apa? As-sayyidatil wadiyah napa? As-sayyidatil wadiyah. Fahabaha mengko mulyakno sapa Nabi, mulyakno dengan pemberian yang banyak itu wong Arab nak derene apa? Habaha. Ya, jadi kalau akta itu hanya memberi, tapi kalau haba memberi yang luar biasa. Makanya benar istilah Habib Ali itu haitu apa ishabana biwujudil Mustafa Hadi Muhammad. Terus kita ini orang yang luar biasa dari Habib Ali Al-Habsyi. Karena apa? Ishabana diwujudi karena Allah memberi pemberian yang luar biasa, yaitu kita diberi adanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Habib Ali tidak katakan aktona tapi apa? Ada itu pemberian yang luar biasa. Makanya di Sintus Durot tidak disilakan akto tapi apa? Habib. Itu kita yang ngerti balaghah itu beda sekali akto dengan habib. Sing ra malah enak. Boleh kamus ya, no? Akto ngekei, haba yang ngekei, podo wae itu. Repot tidak goblok mana, no? Oh, cara apa? Suram bengo, no? Fahabah, mongko maringi sapa Nabi itu tadi pemberian yang banyak. Wong Arab nak muni apa? Fahabah mongko maringi sapa Nabi ing Halimah min hidayah sanging peparinge Nabi lan di al-wafiri kang sempur, no disibah lan peparingane Nabi. Jadi nak Halimah rawuh ning Khadijah. Ketika itu Rasulullah menjadi garwani Nabi Khadijah itu memberi pemberian itu luar biasa banyaknya. Mergo hormat dia Halimah itu ibu rodok napa ibu rodok. Wa qadimat ana wa sapa Halimah ali ngatasi Nabi ya Hunain ing dalam peristiwa Hunain. Faqama mongko jumeneng sapa Nabi ilham maring Halimah. Wa qadat nang ngalap Nabi apa al-arkhiyatu ngrasa nyaman. Jadi kamane ketika Nabi itu bagi ghanimah Hunain Halimah datang dari jauh Nabi cara saiki lari mapak faqoma ilaiha saking apike akhlake Kanjeng Nabi melayu mapak wa qadatul arafi Nabi yang merasa nyaman karena dia di tubuhnya Nabi ada labanya siapa Halimah sebab kata ini kan di peristiwa Hunain itu di tempat terbuka bukan teng rumah tempat apa terbuka lane wabat atau lan gelar sapa Nabi gelar lah krana arek Halimah min ridai saking serbane Nabi as-syarif yang terhormat. Jadi karena di tempat terbuka, Nabi saking hormati yang Halimah, serbane digelar duduk sinten Halimah. Karena tadi saya ulang lagi itu di tempat terbuka, sampai nopo digelar nopo terban kan duduk Halimah. Betapa Nabi hormati neng ibu nopo Rodok. Apalagi andekan ada ibunya itu siapa wabah atau laha min rida isyari. Jadi oleh akan serban di bulunggu, tapi dalam konteks kehormatan apa dalam konteks kehormatan ya jelas ya wabat atau laha min rida isyari bisa atau birih kelawan gelar sing krana apiane Nabi wanada jadi sami wanada lan nambahi nada ini najian ini suatu sing nyaman walhasil Nabi gelar itu dengan suasana sangat baik dan sangat nyaman akhirnya Halimah dia terus duduk di ridanya Nabi padahal rida itu kan suatu yang mulia karena terban yang biasa diagem nanti. Iku mau terima digelar, diposisikan kloso atau karpet, ben Halimah kecepina rak. Karena di tempat terbuka tidak ada kursi, tidak ada apa. Intinya kabeh ini nunjukno wa inna ta'ala ala khuluqin azim.
Nah, sekarang pertanyaannya masalah Islamnya Halimah. Wa sahihu ta kaul sing sahih ngene, anda sak temene Halimah yo aslamat Islam sapa Halimah. Ya kada tadi. Ibu Nabi abae Nabi kudu mbok yakini Islam. Bae Nabi buyute mergo Nabi ku nur, gak mungkin lewat sangka rahim-rahim sing najis dengan kekafiran. Begitu juga Halimah piye-piye ana labane sing dadi sisike Kanjeng Nabi. Suwaibah ya ana labane sing wis dadi sisike Kanjeng Nabi. Maka kita semua harus berkeyakinan semua itu Islam. Mulane wa sahihu annaha aslamat ma'a zawjiha wal banina wa dzurriyyah. Annaha tak temene wau sinten Halimah nggih iku aslamat Islam sapa Halimah ma'a zawjiha sertane garwane Halimah wal banina lan anak-anake Halimah wa dzurriyyah lan anak turune Halimah. Jadi Halimah ya Islam, garwane ya Islam, anak putune ya Islam. Kabeh iku barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo tadi logikanya tadi wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatuhul muntaqah. Jadi jelas ya, abai Nabi, ibu Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam kabeh muslim, kabeh mukmin. Begitu juga orang-orang yang sekarang sebagian dirinya bagian dari Nabi. Terus cara zahir dia tubuh Nabi ada laban dari Suwaibah, ada laban dari Halimah. Maka semua ini harus kita yakini kabeh itu Islam. Itu wasahihu anna aslamat ma'a zawjiha wal banina wa dzurriyyah. Waqat adalan teman-teman ngitung huma ing Halimah lan zawjiha, huma ing Halimah lan zawjiha fi sahabat ing dalam daftar sahabat sapa jamun sapa sekelompok min siqatir ruwati saking biro-biro rawi sing nek artinya kalau Halimah itu Islam ketika Hunain berarti kan sausé Nabi jadi Nabi. Kalau beliau Islam setelah Nabi jadi Nabi tentu statusnya sahabat. Itu kenapa waqat ad-dahuma fi sahabat jam'un min siqatir ruwati. Tengok tulisan tadi. Kata buatan itu. Allahumma qabrul karim bi arrin syadid min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. وكان صلى الله عليه وسلم يشك في اليوم شباب السبيل في الشهر بعناية ربانية فقام على قدميه في 3 ومشى في 5 وقويت في 9 من الشهور بفصيح متقها وشق الملكان صدرة الشريف لديها وأخرجا منها علقة دموية وأزال منه حظ الشيطان وبسلس وسلا وملأه حكمة ومعاني إيمانية ثم خاطاه وبخاتم النبوة ختمه ووزناه فرجح ب1000 من أمته أمة الخيرية ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكثر الأوصاف من هذه السباه ثم رده صلى الله عليه وسلم إلى أمه ويمه ويسخية قدرا من أن يصاب بمصاب حادث تخشاه وردته عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الولية فحباها من هبائه الوافز بحباه فقدمت عليه يوم هنين فقام إليها أخذته الأريحية وبسط لها من ردائه الشريف كساد بره ونداه والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية وقد عدهما في الصحابة جمع من ثقات الرواة أسر اللهم قدره الكريم بأرض وسليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل على محمد يا رب
رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم تبارك يا زينة الوجود مقام عزي ولا وجود تبارك يا زينة الوجود مقام عزي ولا وجود ولا ترنم في صلاتي ولا ركوع ولا سجود ولا ترنم في صلاتي ولا ركوع ولا سجود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل